Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, ikhwah fiddin, assalamualaikum yakum. Tidak lupa mari kita untuk memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Termasuk perjumpaan kita pada sore ini dalam lanjutan kajian kita bahasan tauhid dari kitab Tauhid Muyassar. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik dan barokahnya sehingga kita senantiasa dalam keberkahan dimanapun kita berada. Amin. Para bapak, para ibu, ikhwah rahimani wa rahmatullah, melanjutkan kajian kita terhadap kitab Tauhid Muyassar. Maka mulai sore hari ini dan pertemuan berikutnya saya akan memilihkan bab-bab, jadi tidak runtut ya. Jadi dipilih dari bab-bab yang ada ya, yang dinilai sangat penting walaupun semuanya penting. Dan juga karena sebagian seharusnya sudah ada pada bab sebelumnya, maka yang lebih bersifat mengulangi saya tinggalkan. Dan juga saya khawatir mungkin kajian rutin kita khawatir tidak berjalan kembali, maka kita mulai dari untuk sore hari ini adalah bab tentang tabaruk. Bisa dilihat di kitab beberapa bab setelah ad-doa, kemudian ruqyah, kemudian tamaim, kemudian ada bab at-tabaruk. Ya, at-tabaruk atau mencari berkah atau ngalap berkah. Ya, ini bab ini sangat banyak dipraktekkan oleh kaum muslimin, tapi sayangnya kebanyakan praktek yang dilakukanlah dengan i'tiqad yang salah, dengan cara yang salah. Dan kaum muslimin yang melakukannya dengan benar nggak paham kalau itu pun bagian dari tabaruk gitu. Jadi sesungguhnya kita sering melakukan tabaruk, tapi nggak paham kalau itu bagian dari tabaruk. Sementara yang mengejar-ngejar tabaruk, mengejar-ngejar berkah, itu caranya salah. Maka bab ini amat sangat penting. Pertama, untuk kemudian menjadikan niat kita benar. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka agar praktek kita yang selama ini senyala praktek tabaruk itu diinkludkan dalam niat untuk tabaruk. Kemudian juga supaya kita terbentengi dari cara-cara tabaruk yang keliru, mencari berkah yang keliru, yang terlarang, apalagi sampai yang syirik. Ya, mu'alif sampaikan
hafizahullah, terkait dengan tabaruk. Pertama definisinya, pengertian dari tabaruk, lugatan, makna at-tabaruk, lugatan kasratu asy-syai' wa subutuhu. At-tabaruk ini berasal dari bahasa Arab. Maknanya lah banyaknya sesuatu dan menetapnya. Jadi at-tabaruk adalah kasratu syai' wa subutuhu. Banyaknya sesuatu dan menetapnya. Kadang sebagian menyebutkan bahwa tabaruk lugatan adalah al-khair al-katsir ad-daim. Jadi kebaikan yang banyak yang menetap. Berasal dari birkah. Birkah itu adalah majma'ul ma'. Maka al-birkah yaitu bak air. Itu disebut birkah karena berisi air yang banyak yang menetap di situ. Maka disebut birkah. Jadi ada unsur persamaan antara birkah dengan tabaruk, yaitu menetap dan banyak. Adapun istilahan thalabul barakah wa raja'uha wa i'tiqaduha. Adapun tabaruk secara istilah adalah mengharap berkah atau mencari berkah atau mengharap berkah atau meyakini keberkahan. Jadi ada beberapa makna untuk tabaruk secara istilah. Thalabul barakah yaitu apa? Mencari, ngalap berkah, mencari berkah, ngalap berkah, atau warajau mengharapkan berkah, wa'tiqaduha atau meyakini keberkahan. Maka mencari berkah disebut tabaruk, mengharapkan keberkahan disebut tabaruk, kemudian meyakini keberkahan pada sesuatu itu juga disebut at-tabaruk. Maka karena tadi al-barakah, tabaruk al-barakah al-khair al-kasratu syai' wa subutuhu, atau dalam definisi yang lain tadi al-khair al-katsir, berarti kalau tabaruk adalah mencari kebaikan yang banyak yang menetap, atau mengharapkan keberkahan yang banyak, kebaikan yang banyak yang menetap, atau meyakini adanya keberkahan, adanya kebaikan yang banyak. Itu tabaruk. Jadi mencari kebaikan yang banyak, atau mengharapkan kebaikan yang banyak, atau kemudian meyakini kebaikan yang banyak. Jadi ketika kemudian kita mengatakan barakallahu fiik, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahimu, maka maksudnya apa? Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepadamu. Ya, semoga minuman ini karena didapatkan dengan cara yang halal maka diberkahi. Artinya diharapkan dengannya memberikan faedah, manfaat yang banyak. Berkah dari hadir di majelis ilmu, maka maksudnya apa? Kebaikan yang banyak yang didapatkan dari majelis ilmu. Ayo kita hadir di majelis ilmu, kita mencari berkah. Maka maksudnya ayo kita hadir di majelis ilmu, kita mengharapkan kebaikan yang banyak. Kita mencari kebaikan yang banyak. Ya. Saya yakin bahwa pada masjid ini banyak berkahnya. Maka maksudnya saya yakin bahwa masjid ini apa? Banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, banyak faedahnya. Nah, itu barokah. Maka ya kalau kita katakan semoga hidup kita dipenuhi dengan berkatnya, dipenuhi dengan kebaikan yang banyak. Ya itulah hakikat barokah. Maka tabaruk adalah mengharap berkah atau mencari berkah atau meyakini keberkahan. Itu makna tabaruk. Kemudian aksamu at-tabaruk.
aqsamut tabaruk, ragam tabaruk, model-model tabaruk. Maka secara umum tabaruk itu terbagi menjadi dua. Tabaruk terbagi menjadi dua. Al-awal tabaruk masru'un, tabarukun masru'un, asani tabarukun mamnu'un. Yang pertama tabaruk yang masyru', artinya tabaruk yang diperbolehkan. Tabaruk yang disyaratkan, artinya yang diperbolehkan, diizinkan secara syariat. Maka ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya boleh. Namanya masyru' itu artinya diizinkan secara syariat. Ada dalil syariatnya. Hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, boleh. Kemudian tabaruk mamnu, tabaruk yang terlarang. Tabaruk mamnu yaitu tabaruk yang terlarang, yang hukumnya tidak boleh. Ini bisa bid'ah, bisa syirik. Ya, bisa bid'ah, bisa syirik. Syiriknya bisa asghar, bisa akbar. Bid'ah, syirik asghar atau syirik akbar. Nanti akan saya sebutkan contoh-contohnya insyaallah dari penjelasan setelah kita baca penjelasan mu'allif. Jadi itu ragam tabaruk. Jadi upaya ngalap berkah, mencari berkah, ada yang memang disyariatkan, ada yang dilarang. Ya, sekarang kita mulai masuk ke ragamnya. Contoh-contoh dari ragam tabaruk tadi. Beliau sampaikan at-tabaruk al-masyru', at-tabaruk al-masyru'. Tabaruk yang disyaratkan. Tabaruk yang disyaratkan. Jadi upaya mencari kebaikan yang banyak, manfaat yang banyak. Ya, sebelumnya saya sampaikan bahwa berkah kebaikan yang banyak itu biasanya adalah untuk sesuatu yang maknawi, ya, sesuatu yang maknawi, artinya yang abstrak, yang tidak kasat mata atau tidak terindra, tapi apa? Tetapi jelas dirasakan manfaatnya. Nah, manfaat itu bisa bersifat di dunia dan yang lebih lagi adalah manfaat secara ukhrawi. Jadi namanya kebaikan yang banyak itu bisa bersifat duniawi, bisa bersifat ukhrawi. Tentunya kalau seseorang itu obsesinya akhirat, maka dia mencari keberkahan yang apa? Yang manfaatnya di akhirat. Karena keberkahan yang bersifat ukhrawi itu sekecil apapun itu lebih baik dari dunia seisinya. Keberkahan ukhrawi, ya, sekecil apapun itu lebih besar manfaatnya, kebaikannya daripada kebaikan dunia, ya. Dari manfaat duniawi. Ya, coba rakaatainil qablal fajr khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik dari dunia seisinya. Subhanallah walhamdulillah itu tamla'u ma baina sama. Ucapan subhanallah walhamdulillah itu memenuhi apa? Langit. Antara langit dan bumi. Nah, itulah keberkahan yang sesungguhnya. Kebaikan yang banyak sesungguhnya adalah yang nilainya ukhrawi. Nah, tentunya yang nilainya ukhrawi itu
tidak bisa dirasakan langsung kontan ya. Kontan kita bisa saksikan dan rasakan di dunia karena itu bersifat ukhrawi. Yang itu akan dinikmati kelak di akhirat, kebaikan yang banyak tersebut. Tapi keberkahan juga bisa dirasakan di dunia. Ya, contoh misalnya seseorang dia penghasilannya banyak, ya penghasilan bulanannya banyak, gaji bulannya banyak. Karena apa? Dia pegawai ribawi. Ya, dia pegawai ribawi. Secara jumlah nominalnya banyak, tetapi apa namanya? Ketika dicake itu dia apa? Dicake dia apa? Dicake dia apa? Dibelanjakan tuh. Dibelanjakan itu artinya tidak pada hal-hal yang bermanfaat atau habis begitu saja. Kadang anaknya sakit, istrinya sakit, dianya sakit. Kemudian dibelikan juga perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat, hanya numpuk. Bukan sesuatu yang dimanfaatkan. Kemudian juga tidak menghasilkan ketentraman dan ketenangan jiwa. Maka orang katakan, ya memang gajinya besar tapi nggak berkah gitu, ya nggak berkah. Gitu. Sementara ada dia, ya pegawai kecil, pegawai rendahan, nggak ada 1/10-nya secara nominalnya, tetapi dibelanjakan cukup. Walaupun pas-pasan, semua yang dibelanjakan termanfaatkan dengan baik. Kemudian berdampak juga apa namanya kepada ya kesehatan, kemudian kesolehan anak-anak, ketenangan jiwa, kedamaian rumah tangga. Maka dia dibilang apa? Ya, penghasilannya berkah. Ya. Itu secara duniawi. Secara duniawi. Jadi apa yang kita katakan dengan berkah, itulah yang dimaksud, yang sering dikatakan oleh orang. Tetapi ya, kebanyakan orang itu mencari berkah apa? Berkah duniawi itu. Padahal keberkahan duniawi kadang nisbi. Nampaknya berkah, tetapi ternyata mendatangkan malapetaka. Karena hal-hal yang manfaat secara duniawi itu belum tentu mendatangkan manfaat secara ukhrawi. Ya, itu tambahan penjelasan terkait dengan ragam berkah. Nah, sekarang kita kembali kepada ragam tabaruk. Kalau tadi ragam berkah, sekarang ragam tabaruk. Kepada yang tabaruk masyru', at-tabaruk al-masyru', at-tabaruk al-masyru'. Tabaruk yang disyariatkan. Ya, yang pertama at-tabaruk bidatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mattasala min jismihi.
Yang pertama, alat tabaruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa yang langsung bersentuhan langsung dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi. Maka ini khusus terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya. Ya, model tabaruk yang pertama, tabaruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang bersentuhan langsung dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Misalnya Nabi berwudu, kemudian tetesan air wudunya. Ya, tetesan air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menetes dari tangannya. Air yang sudah terkena kemudian menetes. Kemudian dengan air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau rontokan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keringat Nabi yang langsung mengucur atau kemudian yang menempel di apa? Di baju. Ya, yang dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan zat Nabi yang suci ya. Zat Nabi yang bukan najis. Ya, maka tidak termasuk dalamnya air kencing Nabi dan apa? Tinja Nabi. Tapi dengan sesuatu yang suci dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tabaruk dengan zat Nabi itu masyru', disyariatkan. Apakah termasuk yang ditekankan, yang dianjurkan, yang disunahkan secara tekan? Tidak. Dibolehkan. Diperbolehkan. Dan ingat, ini di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa. Tapi dipastikan bahwa itu adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyatakan bahwa dengan lamanya jarak antara Nabi dengan umat kali ini, maka tidak tersisa satupun dari zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak termasuk dalamnya, kalaupun itu masih periuk, alat masak yang dipakai, karena tidak bersentuhan apa? Dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketel Nabi kalau masih taruhlah ada, atau sok Nabi, atau kemudian apa dari barang-barang rumah tangga Nabi, maka tidak termasuk karena itu bukan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang langsung bersentuhan dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang ada berkahnya. Nah, bertabaruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diperbolehkan. Memberikan kebaikan yang banyak untuk urusan dunianya. Jadi lebih terkait dengan kebaikan duniawi kalau bertabaruk dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kibar para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tidak biasa bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hidupnya sehari-harinya bersama Nabi. Jadi bukan merupakan kebiasaan Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib bertabaruk dengan
zat Nabi, padahal mereka adalah orang yang paling intens perkumpulannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak menafikan bahwa sebagian sahabat itu bertabaruk dengan air wudhu Nabi, dengan ludah Nabi, dan Nabi biarkan, Nabi tidak ingkar, Nabi biarkan mereka berebut ludah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu biarkan karena memang berkah. Tapi kibal para sahabat secara umum mereka tidak bertabaruk dengan zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang lebih berharga untuk bertabaruk. Maka napak tilas Nabi tidak termasuk tabaruk. Misalnya tadi Nabi sholat di bagian situ, nah, Nabi pergi langsung duduk di situ, itu tidak termasuk. Ya, Nabi berjalan suatu saat lalu sholat sunat di sebuah tempat tertentu. Maka kemudian seandainya kita setelah Nabi pergi, mana tadi kaki Nabi di mana tadi? Sini, sholatnya sini. Itu tidak termasuk tabaruk. Bahkan yang seperti itu sangat diingkari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak termasuk zat Nabi adalah petilasan. Tempat di mana Nabi pernah berpijak di situ, pernah duduk di situ, pernah tidur di situ. Itu tidak masuk dalam kategori zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi sudah saya sampaikan bahwa peralatan rumah tangga Nabi itu tidak termasuk zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka piring yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bedanya dengan piring yang lainnya. Oleh karena itu, kalau ada promosi hari ini tentang benda-benda milik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian manusia bertabaruk dengannya, maka pertama itu lebih kepada dusta, karena barang-barang milik Nabi secara umum sudah tiada. Yang kedua, sesuatu yang terpisah dari zat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak termasuk yang diberkahi, tidak diyakini keberkahan di dalamnya atau bertabaruk dengannya. Bertabaruk dengan Nabi adalah kaitannya dengan zat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, at-tabaruk bil aqwal awil a'mal, bil aqwal wal a'mal al masru'ah. Tabaruk bil aqwal wa a'mal at-tabaruk bi aqwal wa a'mal masru'ah. Idza fa'alaha ya, pengaruh mata.
faktor U. Idza fa'alaha apa setelah itu? Oh, idza fa'ala abdu hasalalahu al khair. Mislu qiraatil Qur'an dzikrullah. Ya. Yang kedua, at-tabarruk bi aqwal wa a'mal masru'ah. Jadi bertabaruk dengan perkataan dan perbuatan yang disyariatkan. Idza fa'ala al-abdu, maka apabila seorang hamba melakukannya, hasalahu al-khair, maka akan mendapatkan kebaikan, artinya mendapatkan berkah. Ya, ikhwafin rahimani wa rahmatullah.